Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setar Ramadan, NIM A8102001000. Baiklah, di sini saya dari Prodi Olahraga akan menjelaskan hasil penelitian saya, jurnal yang berjudul Kegiatan Bimbingan Belajar dalam Membantu Siswa Memahami Materi Pembelajaran Daring dari Sekolah. Nah, jadi dari beberapa tahun yang lalu, di 2020 pada Maret lalu, kita semua mengalami sebuah, bisa dibilang, musibah COVID-19 yang udah menyebar ke seluruh negara, yang membuat siswa-siswa harus sekolah secara daring. Nah, di sini saya sudah meneliti apa-apa saja yang bisa dibilang pembelajarannya itu secara daring, atau dibilang kalau dari pemerintah itu pembelajaran darurat, study from home. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 dalam pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dan skill. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antara siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, rasa tanggung jawab, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Ada dua dampak bagi berkelangsungan pendidikan yang disebabkan oleh COVID-19. Yang pertama yaitu dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Kedua adalah dampak jangka panjang. Nah, dari dampak-dampak tersebut, ada yang mempengaruhi dari pembelajaran daring di sekolah. Yang pertama adalah dampak terhadap guru. Dampak yang terjadi terhadap guru adalah beberapa pengajar senior belum sepenuhnya sanggup memakai perangkat dan fasilitas yang membuat penunjang aktivitas pembelajaran online dan perlu pendampingan dan training terlebih dahulu. Jadi sebelum untuk pembelajaran darurat ini atau pembelajaran daring ini, guru-guru sendiri itu harus diberikan training bagaimana cara pembelajaran daring, apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pembelajaran daring ini, sistem-sistemnya dan teknologinya, dan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet itu wajib guru-guru atau dosen-dosen pelajari lebih dalam. Lalu yang kedua adalah dampak terhadap orang tua. Dampak terhadap orang tua adalah kendala di beberapa tempat di pelosok seperti desa masih terdapat kesenjangan kemampuan mendampingi anaknya dalam melakukan pembelajaran daring, atau dibilang pembelajaran online dari rumah. Dan kendala lainnya adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet. Jadi selain sulitnya bagi orang tua tuh mendampingin anaknya belajar, jadi orang-orang tua tuh lebih harus menambah biaya kuota untuk pembelajaran anaknya. Betapa sulitnya dampak yang terhadap orang tua ini, harus membiayai banyak anaknya. Lalu selanjutnya adalah dampak terhadap siswa. Nah, dampak terhadap siswanya adalah banyak, karena kan kita yang sedang belajar seperti itu. Nah, jadi dampaknya itu sangat besar bagi terhadap siswa. Dampaknya adalah proses belajar mengajar secara online, yaitu peserta didik merasa dipaksa belajar jauh tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Yang artinya padahal fasilitas yang sangat penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar untuk pembelajaran online, fasilitasnya seperti laptop, handphone, atau komputer itu menurut saya kurang maksimal. Lalu dampak dari pembelajaran daring online tersebut adalah kurangnya interaksi antara siswa dan guru. Kenapa? Karena menurut saya interaksi itu penting agar kita lebih mengenal sekolah, orang tua,
dan lebih keakraban kita terhadap guru-guru. Nah, jadi yang menurut saya adalah dampak terhadap siswanya sangat penting. Kenapa? Karena siswa-siswa itu dianjurkan lebih diajarkan gimana cara berinteraksi, lalu cara berbicara di depan orang, dan tata krama untuk berbicara kepada orang tua. Nah, artinya kan guru ini adalah orang tua kedua kita di sekolah. Nah, jadi kayak interaksi antara guru dan orang tua itu kurang. Jadi ya menurut saya begitu kurang seperti itu. Lalu ada beberapa hambatan dan solusi yang sudah saya teliti, yaitu pertama adalah masalah koneksi internet. Kenapa? Karena menurut saya koneksi internet pada pembelajaran online ini sangatlah penting. Karena kalau misalnya koneksi internet kurang akses, terganggu seperti itu akan sulit. Terkadang beberapa siswa seperti siswa SMA bahkan yang perkuliahan sangat pusing dan pasrah kalau mereka tidak ada koneksi internet. Bagaimana mereka harus mengikuti pelajaran, mencari ilmu, dan apalagi kalau misalnya materi yang diajarkan itu adalah materi yang sangat penting. Atau misalnya dalam ujian, dalam pengiriman tugas, itu sudah dekat deadline, tahu-tahu koneksi internet sedang buruk. Nah, jadi kenapa hambatan koneksi internet sangat penting. Lalu adalah komunikasi dengan wali murid. Nah, komunikasi dengan wali murid artinya wali murid harus berkomunikasi dengan orang tua siswa yang sangat penting dalam masa pandemi seperti ini. Komunikasi dengan orang tua siswa dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terhadap orang tua. Tentu saja sosialisasi tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Sosialisasi berisi mengenai peran orang tua dalam membantu anaknya belajar online. Nah, jadinya komunikasi dengan wali murid dan dengan orang tua, bagaimana sistem-sistemnya, bagaimana wali murid itu memberikan penugasan dan belajar di rumah itu seperti apa. Lalu interaksi antara guru dan orang tua. Ini sebelum saya jelaskan. Akibat COVID-19 atau COVID-19, interaksi antara guru dan siswa itu menjadi kurang. Kenapa? Di saat sistem pelajaran tatap muka, banyak siswa dalam belajar masih tertawa saat belajar, bercanda-bercanda dalam proses belajar. Nah, sistem pelajaran online ini banyak siswa lebih mengabaikan pembelajaran yang diberikan kepada guru. Para siswa lebih memilih melakukan aktivitas lain seperti main game, tidur, makan saat proses pembelajaran. Dan itu menurut saya interaksi yang sangat kurang itu mengurangi attitude siswa juga. Lalu yang keempat ada rasa malas dan sulit berkonsentrasi. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya di interaksi orang tua. Kenapa pembelajaran online itu sangatlah sulit? Karena banyak siswa-siswa yang sudah mulai malas dan sulit berkonsentrasi. Karena mereka berpikir kalau pembelajaran online itu sangat melelahkan. Padahal pembelajaran online itu adalah pembelajaran yang dibilang sangat darurat karena kondisi kita yang seperti ini. Nah, pembelajaran online justru malah menambah rasa malas dan juga sulitnya untuk berkonsentrasi bagi siswa. Selain karena pusing dengan tugas-tugas yang diberikan, siswa juga menjadi lebih banyak waktu untuk bermain, seperti bermain game, membuka Instagram, buka Twitter, YouTube, dan sosial media lainnya, dibandingkan dengan belajar. Akibatnya muncul muncul rasa malas yang sangat susah untuk dilawan, dan juga sulitnya berkonsentrasi ketika belajar. Terlebih ketika guru malah sering memberikan banyak tugas yang malah membuat tugas makin membosan dan stres. Dan itu membuat siswa-siswa menjadi stres dan bosan.
Lalu kita masuk ke bagian B, yaitu adalah solusi. Yang pertama adalah membuat media pembelajaran sistem daring, yang artinya media yang dibuat tidak hanya dengan menggunakan video, tetapi juga dengan menggunakan video, tetapi juga dengan menggunakan media yang dapat diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak memiliki HP yang canggih. Semisalnya seperti yang dilakukan oleh salah satu guru di TK, membuat video pembelajaran dan memberikan modul kepada siswa. Nah, ini adalah sebuah solusi yang masih menurut saya agak kurang. Kenapa? Karena kalau misalnya orang tua tidak memiliki HP yang canggih dan atau media pembelajaran online lainnya, itu mungkin menurut saya adalah suatu yang kurang gitu. Dan selanjutnya adalah berkomunikasi dengan wali murid. Kita kembali lagi solusinya di komunikasi dengan wali murid. Karena komunikasi itu sangat penting, teman. Komunikasi dengan orang tua sangatlah penting pada masa pandemi ini. Komunikasi siswa dapat dilakukan dengan dengan sosialisasi lagi. Itu adalah salah satu caranya. Satu-satunya cara untuk kita terus solusi seperti apa, misalnya jaringan atau apalah gitu. Lanjut ke 3, membuat ringkasan pembelajaran. Ringkasan pembelajaran yang berupa inti sangat diperlukan dalam memahami pembelajaran, sehingga guru dapat memberikan ringkasan materi kepada siswa dari berbagai sumber. Jadi setiap pembelajaran harus diberikan seperti ringkasan. Jadi pentingnya kita membuat ringkasan agar para siswa itu lebih memahami pembelajarannya itu. Jadi para siswa bisa mencari sumber-sumber ringkasan itu dari berbagai media seperti internet, majalah, atau jurnal-jurnal dari internet. Lalu yang keempat adalah memberikan tugas yang mendorong siswa untuk aktif. Pemberian tugas terhadap siswa-siswa ada solusi yang diperlukan dalam pembelajaran daring di masa pandemi sekarang. Sebagai orang tua, siswa mengeluh mengenai tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Maka dari itu, guru wajib mempertimbangkan porsi tugas yang diberikan. Selain itu, guru juga dapat memberikan tugas yang merangsang siswa untuk aktif. Jadi artinya pemberian tugas ini cukup sulit yang diberikan oleh guru-guru juga, karena mereka harus mempertimbangkan porsi agar siswa-siswa itu tidak terlalu malas, tidak terlalu stres, tetapi harus juga merangsang para siswa-siswa itu untuk aktif. Jadi di sini solusinya agak sedikit rumit menurut saya, karena di sini guru-guru harus mempertimbangkan kalau semisalnya guru itu memberikan tugas porsinya sebanyak, siswa akan lebih malas, lebih stres. Karena mereka juga siswa-siswa lebih stres karena mereka tidak memiliki kuota internet atau kayak seperti memori yang tertumpuk karena tugas-tugas. Oke, sekian dari presentasi saya seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya, pembelajaran daring ini memiliki banyak hambatan. Dari plus minusnya lebih banyak minusnya, karena pembelajaran daring ini lebih ke arah siswa-siswa itu lebih malas. Kenapa lebih malas? Karena sebelum pandemi para siswa-siswa itu lebih aktif, lebih banyak belajar dan interaksi mereka kepada guru-guru lebih baik timbang dengan pembelajaran daring tersebut. Karena pembelajaran daring ini banyak membuat kekurangan terhadap siswa-siswa. Yang seperti saya bilang kan, malas, kurangnya interaksi,
dan cenderung lebih membosankan. Jadi mereka menganggapkan bahwa pembelajaran daring ini pembelajaran daring ini seperti apa dibilang? Pembelajaran daring ini membosankan gitu. Karena mereka harus berdiri di depan laptop terus-terusan dengan rasa bosan, tidak ngapa-ngapain. Jadi ya, kalau di pembelajaran tatap muka mungkin masih ada kayak ketawa-ketawa dengan guru-guru dan bercita-cita dengan guru. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila kurangnya mohon maaf. Saya Arifat Ramadan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.